Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru? Selamat datang di channel Guru Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang bocoran gambaran atau info terakhir dari P3K ya Bapak Ibu. Jadi saya harap nanti setelah nonton video ini Bapak Ibu guru lebih paham lagi, lebih siap lagi dalam menghadapi tes P3K di tahun 2021 nanti, yang insya Allah akan diadakan tes massal untuk guru ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru untuk klik subscribe, like, dan share-nya. Mudah-mudahan saya bisa lebih semangat lagi dalam mengupload video-video terbaru dalam berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman guru sekalian. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Oke. Nah, ini adalah gambaran perbedaan tes CPNS dan P3K. Seleksi CPNS itu ada administratif, kemudian setelah administratif ada SKD, kemudian SKB. Di dalam SKD itu ada TWK, TIU, kemudian TKP. Di SKB ada pedagogi dan profesional. Sedangkan di seleksi P3K, Bapak Ibu bisa lihat bagian ini. Ini adalah bagian yang dikirim oleh salah satu teman di grup WhatsApp kemarin, yaitu administratif ya. Jadi kita administratif dulu sama dengan CPNS. Kemudian seleksi kompetensi. Nah, di sini dia tidak ada ya. Dia ada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kemudian kompetensi sosiokultural. Nah, di sini wawancara, moralitas, dan integritas. Ini diambil dari peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, petunjuk teknis pengadaan P3K. Jadi jangan sampai teman-teman guru sekalian itu malah belajar TWK, TIU, dan TKP ya. Jangan salah kaprah ya Bapak Ibu. Karena di P3K itu tidak ada lagi yang namanya tes SKD. Jadi dia langsung ke SKB, seleksi kompetensi bidang ya. Jadi kita bisa belajar di sekitar sini saja. Kita tidak perlu belajar ini lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin daftar P3K nanti, yang menanti ujian P3K, tidak perlu lagi belajar ini. Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita untuk belajar TWK, TIU, dan TKP ya. Ini gambaran umum ya untuk tesnya nanti Bapak Ibu. Jadi jangan salah kaprah nanti. Saya harap Bapak Ibu paham ya di sini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini lebih rinci lagi. Materi ujian dan jadwal ya. Ini tipe konten, butir soal, waktu, ada bobot ya. Jadi kompetensi teknis. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, yang di awal tadi ada 50 soal, waktu sekitar 60 menit. Kemudian tes bakat skolastik penalaran 40 nomor, butir soalnya waktu 60 menit juga. Jadi tes bakat skolastik itu semacam penalaran. Insya Allah nanti kita akan bahas soal-soal skolastik ya, yang bisa kita jadikan latihan untuk menuju ujian P3K ini, insya Allah. Kemudian manajerial, ada manajerial, butir soal 30 nomor, waktu 25 menit. Kemudian sosiokultural 20, butir soal itu 20, waktu 15 menit. Kemudian pertanyaan atau wawancara ditulis secara tertulis, ada 10 butir soal, kemudian waktu 10 menit.
Ya, kira-kira seperti itu gambarannya nanti. Jadi yang kita lakukan itu nanti ada sekitar 150 soal yang harus dijawab dalam waktu 170 menit ya. Jadi dua ini yang memiliki kompetensi teknis dan teknis bakat, tes bakat skolastik atau penalaran ini yang memiliki bobot tertinggi ya. Dia memiliki bobot 60% yang dua ini. Jadi harap maksimalkan di sini ya. Harap maksimalkan di sini. Kalau kompetensi teknis itu bagi guru menurut saya itu yang bagaimana kita mengelola kelas, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran dan sebagainya. Kalau untuk guru di sini. Kalau penalaran saya pikir agak mirip-mirip semua ya. Nanti kita akan bahas semua nanti ini satu persatu. Soalnya insya Allah jika dipanjangkan umur dan diberi kesehatan kita akan bahas nanti. Kemudian manajerial itu sosial kultural dan wawancara itu 3 ini dia bobotnya 40%. Jadi jumlah 100%. Itu ya Bapak Ibu, saya kira jelas. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan bahas soal-soalnya insya Allah ke depannya. Informasi tentang penempatan. Jadi slide ketiga ini kita bagaimana nanti jika lulus ya. Oke, yang pertama peserta yang lolos passing grade atau PG dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Jadi sama nanti pada saat pendaftaran itu kan kita disuruh menentukan sekolah. Jadi kita akan ditempatkan di sekolah pilihan kita. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang lolos passing grade dan tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lolos passing grade di ujian pertama dan kedua, dipersilahkan mendaftar ulang dan memilih formasi lagi untuk ujian berikutnya. Ya, bagi peserta yang tidak lolos passing grade atau tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya, itu nanti dipersilakan mendaftar ulang dan memilih formasi lagi untuk ujian berikutnya. Karena insya Allah nanti ini akan setahu saya 3 kali ujian nanti ya. Akan ada 3 kali kesempatan ujian. Yang selanjutnya setelah ujian seleksi ketiga, ini yang terakhir ya. Peserta yang lolos passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya ya. Kemudian kalau kita gagal di satu, ada yang kedua. Kemudian ketiga, kalau kita lolos passing grade, kemudian kita berada di ranking tertinggi, maka kita akan ditempatkan di sekolah pilihan kita. Kemudian B, peserta yang lolos passing grade dan tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya setelah ujian seleksi ketiga akan di-ranking kembali. Ya, jadi yang tidak dapat tempat di sekolah pilihannya itu akan di-ranking kembali. Nah, ini ada butirnya lagi. Penjelasan dari yang B ini, peserta ranking tertinggi berdasarkan passing grade akan ditempatkan di sekolah-sekolah wilayah yang sama yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalah bersaing di sekolah teman-teman guru, jadi nanti itu akan digeser lagi ke sekolah yang membutuhkan guru yang sesuai dengan linearitas kita atau yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Itu dilihat dari rapor mutu sekolah ya untuk pemerataan kualitas pendidikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru memilih di Kabupaten Bulukumba, itu nantinya misalnya di SMP 1, kalau tidak gagal di SMP 1 mendapat tempat, maka akan dikirim ke SMP 2 ya, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya peserta bisa menolak penempatannya dan memilih untuk mendaftar di kesempatan berikutnya. Jika misalnya Bapak Ibu tidak suka dengan penempatan yang diberikan oleh pemerintah itu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendapat sekolah, Bapak Ibu kalah ranking dari peserta lainnya,
kemudian Bapak Ibu digeser ke sekolah lain dan Bapak Ibu kemudian tidak suka atau tidak sanggup untuk menjalankan tugas di sekolah tersebut, Bapak Ibu nanti bisa menolak penempatannya ya dan memilih untuk mendaftar di kesempatan berikutnya nanti ya, insya Allah kalau masih buka lagi. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini untuk berbagi informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa like, share biar lebih manfaat. Insya Allah kedepannya kita akan bahas soal-soal tentang P3K ini, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.